Selamat petang semua dan terima kasih kita mempunyai peluang untuk bersama-sama yang ada di sini dan juga yang mengikuti rancangan ini di talian. Dan ini bagi saya merupakan satu kesempatan yang baik sementara kita langkah ke minggu yang baru. Setelah sepanjang minggu dan terutamanya pada Sabat ini kita melayani Tuhan dalam kapasiti yang kita ada sebagai anggota gereja, sebagai pradikon, pradikonis, menteri keuangan, dan juga para pemimpin presiders, semua sepanjang hari ini ada juga yang telah mengambil kesempatan untuk melawat anggota gereja, kembali ke sini lagi, dan ada yang juga masih lagi di luar sana untuk melayani, melakukan pelayanan sesuai dengan panggilan masing-masing. Sementara kita di petang ini dan selepas ini berehat pada waktu malam, saya ingin mengambil perhatian kita di dalam Alkitab bahwa lebih daripada 170 wanita yang disebut namanya dengan namanya ataupun secara bayangan sahaja, dan banyak di antara wanita yang disebutkan dalam Alkitab ini mempunyai watak-watak tertentu dan mempunyai kisah, mempunyai cerita yang menarik. Contohnya seorang wanita yang disebut Jezebel, seorang ratu yang dilihat sebagai queen yang jahat bagi seorang raja, dan dia telah melawan dia mencabar Nabi Elia pada waktu itu. Seorang yang disebut Delilah, wataknya yang tidak baik, Samson telah jatuh cinta kepada wanita berbangsa Filistin ini, dan Delilah telah menyebabkan Samson ditangkap, dicungkil matanya, dan akhirnya kedua-dua mereka mati di kuil, sebuah kuil di Palestina. Dan seorang yang bernama Tamar juga, dalam keluarga Daud, seorang yang disebut yang Bathsheba, Bathsheba, Raja Daud jatuh cinta kepadanya apabila dia melihat wanita ini, dan dia juga adalah ibu kepada Raja Salomo, seorang yang sangat pintar yang pernah hidup di dunia. Ada juga yang disebut sebagai Michelle ataupun Michal, bahwa dia merupakan istri kepada siapa? Istri kepada Daud, anak Saul, Dan ada juga yang disebut sebagai Jochebed. Pernah dengar wanita yang bernama Jochebed? Dia adalah ibu kepada Musa, ibu kepada Musa dan juga abangnya Harun dan Maryam. Dan pernah dengar seorang yang bernama Hulda? Hulda, pernah dengar? Hulda adalah seorang nabiah. Dia adalah istri kepada penjaga pakaian di raja di Jerusalem, Hulda. Dan Hulda ini hidup pada waktu Raja Yosia, Raja Yosia, di mana ketika itu Israel ataupun Yehuda diambang kejatuhan. Dan ketika Yosia menemui gulungan kitab yang ditulis oleh Musa, dia melihat dan membaca buku Ulangan, dan dia mengerti di situ bahwa bangsa Yehuda ataupun kerajaan Israel diambang kejatuhan. Dan pada ketika itulah dia mencari seorang nabiah dan bertanya kepada nabiah ini, dan nabiah Hulda yang hidup di kota Yerusalem pada waktu itu, dia mengatakan bahwa nasi sudah menjadi bubur. Ini satu cerita yang menarik sekali. Ada seorang lagi yang bernama Zipporah.
Pernah dengar nama Zipporah? Siapa itu? Istri kepada siapa? Istri kepada Musa. Dikatakan Alkitab membayangkan bahwa dia ini berkulit hitam dan dia berbangsa Midian. Kemungkinan dia ini dari berbangsa Arab, ya. Satu lagi, pernah dengar Vasti? Vasti adalah seorang ratu, kan? Ratu kepada Raja Ahasveros, di mana pada suatu ketika dia menolak pelawaan raja ini untuk tampil di depan para pegawainya, dan pada waktu itulah watak siapa? Watak si Hadasyah ataupun si Esther muncul, kan? Dan ini di kerajaan Persia. Di kerajaan Persia, dan ini adalah contemporary dengan Daniel. Daniel di Babylon, Esther di sebelah Persia ataupun Asyur. Siapa lagi yang kita ingat? Pernah kamu ingat seorang yang bernama Lydia di Perjanjian Baru? Lydia adalah seorang businesswoman. Dia adalah saudagar kain berwarna ungu. Dan dia berasal dari Filipi. Ya. Dan kisah yang menarik tentang Lydia ini ialah dia telah mendengar khutbah si Rasul Paulus dan menyerahkan hidupnya, menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptiskan oleh Rasul Paulus, dan dialah yang telah memulakan gereja yang pertama di Filipi. Dan bersama-sama dengan seorang kapten penjara, ketua penjara, yang masih ingat lagi pada satu ketika Rasul Paulus ditangkap dan pada malam itu gempa bumi terjadi dan ketua penjara itu coba untuk membunuh diri, tetapi Rasul Paulus katakan jangan. Dan pada waktu itu ketua penjara itu telah menjadi Kristen. Dan ketua penjara itu bersama-sama dengan Lydia memulakan gereja di Filipi. Oh, ini cerita yang menarik, kan? Dan Lydia ini seorang businesswoman mendapatkan bekalan kain ungu di Tiatira. Dia jual itu kain ungunya dan dia support pelayanan si Rasul Paulus. Itulah sebabnya surat kepada Filipi itu ada karena Paulus menulis surat itu kepada anggota gereja di Filipi untuk berterima kasih karena mereka telah selama ini menyokong pelayanan Rasul Paulus di tanah di sebelah Turki, di sebelah Macedonia, dan oleh karena pada waktu itu Rasul Paulus sudah berada di penjara. Ya, sangat menarik sekali. Lydia. Satu lagi siapa? Ada satu wanita yang disebutkan oleh Yesus tetapi tiada nama. Dan ini merupakan satu perkara yang saya akan bawakan kepada kita pada hari ini, bahwa ketika Yesus dalam catatan si Lukas sedang berbicara tentang akhir zaman, sedang menyampaikan satu wacana, satu diskurs, satu urutan peristiwa berkaitan dengan akhir zaman yang terdapat di dalam Lukas pasal 17 tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda-tanda kedatangan itu tiba-tiba di antara pernyataan ini Yesus mengatakan di ayat yang ke-26 pada ayat yang ke-32, ya. Pada ayat yang ke-32 dia katakan, ingatlah akan istri Lut. Ini di Perjanjian Baru dan ini disebut oleh Yesus. Tidak pernah disebut siapa nama istri Lot, tetapi saya nampak ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan karena ini adalah perintah Yesus untuk mengingati istri Lot. Apa terjadi kepada istri Lot? Semua kita tahu cerita dia, kan? Jadi ingatlah dalam konteks ini Lukas mencatat
Injil ataupun kata-kata yang diucapkan oleh Yesus ini melalui kisah yang diceritakan kepadanya. Ingat, Lukas tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dia bukan saksi mata. Dia adalah seorang penulis. Dia interview. Dia dapat riwayat kisah tentang Yesus itu kemungkinan besar dari Rasul Petrus. Karena Petrus, Lukas, Markus, Barnabas, Silas, dan Paulus adalah satu pasukan missionary yang melakukan perjalanan dari Judea ke Samaria, ke Turki, menyeberang ke Macedonia, Greece, dan sampai ke Rome dan kepulauan Mediterranean. Lukas ketika dia bersama-sama dengan Petrus, kita percaya, tradisi gereja percaya bahwa dia mendapatkan kisah tentang riwayat Yesus itu dari Petrus. Petrus tidak menulis buku Injil, walaupun Petrus adalah rakan karib Yesus, tetapi kita tidak menemukan Injil Petrus. Tidak pernah kan? Kita ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Padahal Petrus adalah seorang yang sangat rapat dengan Yesus. Jadi kita percaya bahwa Lukas telah mendapat Injil ataupun kabar cerita tentang Yesus itu dari Petrus. Jadi ketika Petrus ataupun ketika Lukas mencatatkan kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sesuai dengan apa yang dikongsikan oleh Petrus kepadanya tentang akhir zaman, dia catatkan bahwa Yesus mengucapkan ataupun Yesus katakan, ingat istri Lot. Saya ulangi lagi, di tengah-tengah dia katakan bahwa ketika ini orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, dia katakan di ayat yang ke-20, terdapat beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, bila kerajaan Allah akan datang? Dan Yesus menjawab, kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda yang dapat dilihat. Dia katakan, dan kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, dia katakan, ada orang yang akan mengatakan, Yesus datang di sana, Yesus datang di sini, dan Yesus memberikan amaran, jangan percaya. Dan yang ayat-ayat yang seterusnya, bahwa dia katakan, dia memberi amaran, bahwa masa akan datang, kamu akan melihat ramai orang yang rindu untuk melihat Yesus, melihat anak manusia, dia katakan. Dan sebagaimana berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada zaman anak manusia. Mereka akan minum, mereka akan berkawin dan dikawinkan, sehinggalah waktu Nuh masuk ke bahtera. Dan dia teruskan seperti ini, demikianlah pada hari Lut keluar dari Sodom, api dan belerang turun dari langit dan membinasakan mereka. Begitulah yang akan berlaku kelak pada hari anak manusia menunjukkan dirinya. Pada hari itu orang yang di atas bumbung, janganlah dia turun untuk mengambil barang pada waktu Yesus datang. Dan pada ayat yang ke-32 dia katakan, ingatlah akan istri Lot. Jadi bagi kita yang membaca hari ini, untuk bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus ingat siapa? Istri Lot. Satu-satunya tempat yang kita melihat kisah tentang istri Lot ialah di Kejadian pasal 19. Saya tidak akan menceritakan dari awal sampai akhir cerita tentang Lot dan istri serta anak-anaknya ini. Kamu boleh membaca kisahnya, tetapi saya akan membaca salah satu ataupun catatan yang dicatatkan oleh Musa tentang peristiwa ini. Di awal kisah ini, Yesus berunding ataupun Abraham sebenarnya negotiate dengan Tuhan. Jadi dan Tuhan katakan Abraham katakan, kalau ada 50 orang setia di Sodom, kamu kasih binasa kah? Tidak.
Tuhan bilang. Kalau ada 40, kalau ada 20. Tetapi nampaknya yang setia di Sodom pada waktu itu ialah siapa? Lot, istrinya, 2 orang anak perempuannya, dan sepatutnya suami kepada dia adalah bujang kan? Masih bujang, menantu. Ini cerita latar belakang tentang istri Lot dan tidak pernah disebut siapa nama istri Lot. Nah, apa yang berlaku ialah di ayat 17 di pasal ke-19 ini dia mengatakan seperti ini. Bahwa malaikat itu berkata kepada mereka, kepada keluarga ini. Setelah mereka membawa keluarga itu keluar, berkatalah seorang daripada malaikat itu, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti di mana-mana pun di lembah ini. Larilah ke pergunungan supaya kamu tidak dilenyapkan. Dan kamu tahu apa yang berlaku di ayat yang ke-26. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Dalam konteks ini, dalam kisah ini, Yesus menyebut tentang peristiwa ini berkaitan dengan akhir zaman, bahwa pada akhir zaman nanti, sebelum Yesus datang, ingatlah istri Lot. Apa pelajaran yang kita boleh pelajari dari istri Lot? Sahabat-sahabat semua, ketika bulan Februari yang lalu, saya rasa elder ataupun benari kita tahu tentang ini, bahwa saya telah meminta satu analisis ringkas tentang hala 7 pergerakan gereja kita. Dan kita dapati dalam analisis ringkas itu, daripada semua perbelanjaan gereja kita, 8%, kurang daripada 10% dibelanjakan untuk outreach. Artinya 90% aktiviti gereja kita berlaku di dalam internal activity, KKR, seminar, lawatan ke gereja lain, maksudnya gereja SDA yang lain. Semuanya itu berlaku di dalam circle gereja. Dan juga besar juga penyelenggaraan kita. Bayar air condition, bayar pembaikan dan sebagainya. Tetapi nampaknya out of semua perbelanjaan dalam gereja kita, kurang daripada 10% dibelanjakan untuk outreach. Nampaknya hala 7 gereja kita tidak melakukan misi gereja. 10% daripada semua yang dilakukan dalam gereja kita pada tahun lalu adalah untuk kita-kita saja. 8%, hanya 8% daripada aktiviti gereja ini adalah untuk menjangkau non-Christian. That is the hala 7 direction of our church last year. Pattern yang sama dilihat dalam budget 2023. Kenapa saya sentuh perkara ini ialah saya mula bertanya, apakah yang menyebabkan kita tidak bergerak mengikut misi gereja? Gereja wujud untuk misi kepada bukan Kristen. Seharusnya 90%
Aktiviti gereja adalah untuk outreach, 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 dan outreach. Dan mungkin 10%, 20% maintenance. Ataupun at least 50-50. 50% untuk latihan, 50% untuk persiapan, planning, dan sebagainya. Dan another 50% adalah untuk implementation. Bergerak ke semua sudut tempat di luar, berdekatan dengan gereja kita untuk menjangkau mereka yang belum mendengar tentang kabar baik. Tetapi inilah realitinya. Saya mulai bertanya, apakah yang menyebabkan pergerakan ataupun hal tuju kamu dan saya tidak banyak menumpukan perhatian kepada outreach. Dan menurut pakar penganalisa, salah satu yang menyebabkannya ialah kita suka melihat ke belakang. Kita berpuas hati dengan apa yang telah berlaku pada waktu dahulu. Oh, memang betul. Pada dahulunya kota Kinabalu mempunyai satu gereja sahaja. Satu Adventist Church sahaja. At least di Luyang dahulu. Selepas itu dia ada apa? Luyang dan Likas. Betul? Dan setelah beberapa lama waktu, Luyang, kita mempunyai Chinese Church di Inanam. Kita juga daripada Likas ini, saya masih ingat, saya harus belia dikerah untuk berjalan kaki, melintasi Sungai Babagon dan menaiki bukit sampai ke ada satu gereja sekarang yang di sana disebut apa itu Roy? Timpango, ya. Sudah berdiri gereja sekarang ini dan kita bolehlah menjadi sangat bangga dengan pencapaian setakat ini karena sekarang di tempat kita ada Tanjung Aru, kita ada Kepungit, kita ada Lido, kita ada Donggongon, kita ada Country Height, kita ada Timpango, banyak gereja. Dan mungkin pada hari ini setelah melihat ke belakang kita tidak mau bergerak ke depan lagi. Sahabat-sahabat semua, di akhir zaman nanti ramai orang yang sibuk untuk menoleh ke belakang dan menyebabkan kita pembangunan kerohanian kita rata dan tidak growing. Karena kenapa? Kita suka menoleh ke belakang. Dan kita berhenti, kita terhenti, kita stuck di mana kita menoleh ke belakang. Yang sepatutnya perjalanan itu masih jauh dan sepatutnya tempat di mana kita lalui itu hanya tempat laluan sahaja untuk menuju ke satu tempat yang diarahkan oleh Tuhan. Sama seperti keluarga Lot. Dia katakan kamu harus pergi ke pergunungan. Tetapi Lot runding lagi. Jangan hantar kami ke pergunungan. Hantar kami ke Zoar. Oke, kamu ke Zoar. Tetapi jangan kamu menoleh ke belakang. Berjalan terus. Tetapi setelah Tuhan melakukan pemusnahan Sodom dan Gomora, 3 daripada mereka jalan terus tanpa menoleh. Tapi salah satu, yaitu si ibu, istri Lot, menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Adakah kita melakukan perkara yang sama pada waktu ini? Sehingga akan menyebabkan kita stagnan, terhenti, tidak maju. Dalam kerohanian kita. Mungkin selama ini kita menganggap, ataupun setakat ini kita menganggap kita sudah mengerti doktrin gereja. 28 belief kita setelah mempelajari selama beberapa lama sebelum dibaptiskan.
Dan kita pikir bahwa itu kita sudah berjaya secara kerohanian. Kita berhenti belajar Alkitab. Kita menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ataupun saya sudah mendapatkan sijil dari Amazing Fact, which is very good. Menghadiri seminar-seminar teologi, menghadiri seminar Daniel dan Wahyu, mengetahui pengertian tentang Daniel, tentang Wahyu, tentang buku itu dan buku ini. Saya sudah menjadi cukup, dan kita menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Kita katakan, saya sudah lama di gereja. Sudah bertahun-tahun saya di gereja. Melayani gereja sebagai elder, sebagai itu dan sebagainya. Sekarang giliran kamu. Saya mau berehat. Dan kita menoleh ke belakang. Merayakan kejayaan-kejayaan kita dulu. Berbangga dengan pencapaian-pencapaian kita pada masa lalu. Dan pada waktu itulah ketika kita menoleh ke belakang, kita menjadi tiang garam. Sahabat-sahabat semua, Roh Nubuat mengatakan, dalam konteks persiapan bagi menghadapi kesukaran besar di masa depan, di akhir zaman. Kenapakah Tuhan seringkali menyuruh kamu dan saya untuk terlibat dalam global mission, dalam penjangkauan? Roh Nubuat mengatakan seperti ini. Itu adalah bertujuan untuk kamu bersiap-siap bagi kedatangan yang kedua kali. Karena bagi mereka yang tidak terlibat dalam penjangkauan, penginjilan, misi global, kamu dan saya, ataupun mereka yang tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, penjangkauan, tidak dapat bersiap-siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi penjangkauan itu harus terus-menerus dilakukan oleh kamu dan saya tanpa disekat oleh pandangan ke belakang, oleh pencapaian-pencapaian, kejayaan-kejayaan di masa lalu. Kenapa? Kita rindu untuk ke belakang. Kita rindu untuk berada pada waktu zaman kegemilangan yang dahulu. Banyak yang mau seperti itu pada hari ini. Alangkah baiknya pada waktu zaman kegemilangan. Pada waktu itu saya begini dan begini. Sahabat-sahabat semua, Yesus katakan ketika peristiwa akhir zaman ini berlaku, dikatakan dalam Lukas 17 ayat 32, ingatlah istri Lot. Jangan menoleh ke belakang. Malaikat memberitahu mereka untuk tidak menoleh ke belakang pada apa yang sedang terbakar. Jangan melihat ke belakang tentang apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jangan melihat ke belakang pada tempat dari mana kita dikeluarkan. Jangan melihat ke belakang pada perkara itu, jangan kita melihat kepada masa lampau, tetapi lihatlah ke masa depan dan bergerak terus. Itu yang harus dilakukan oleh istri Lot. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Dia menjadi kapur sulfur ataupun tersangkut di tempat, di laluan yang sepatutnya hanya laluan sahaja. Dia terhenti di situ dan tidak sampai ke destinasi. Sekarang ini dunia dengan pesat berubah. Dia beralih, dia shifting daripada satu waktu ke satu waktu. Setahun yang lalu,
2 tahun kita mengalami yang kita sebut sebagai apa? PKP. Sebelum itu mungkin kemajuan ekonomi, lepas itu kemerosotan ekonomi. Sekarang ini kita sedang mengalami perubahan-perubahan yang berlaku, yang telah dibuat dalam masa 2 tahun yang lalu. Dunia semakin pesat berubah dan digoncangkan. Banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin akan berlaku di masa-masa akan datang. Pada waktu ini, Yesus memberi amaran. Ingatlah istri Lot. Jangan menoleh ke belakang. Pandang ke belakang, menoleh ke belakang dalam bahasa aslinya berarti melihat ke belakang dengan penuh kerinduan dan mau kembali ke tempat itu. Itulah kalau kita buat exegesis, analisis kata menoleh ke belakang dalam bahasa aslinya Ibrani, merujuk kepada ayat yang ke-26 itu. Perasaan, hasrat ataupun maksud menoleh ke belakang itu dalam bahasa aslinya ialah bukan saja lihat ke belakang, tetapi penuh dengan kerinduan dan mahu rindu untuk pergi ke sana. Dan menyebabkan apa yang akibatnya ialah kita menjadi tiang garam. Stuck. Di mana sepatutnya kita harus melintasi tempat itu. Dan move forward. Sahabat-sahabat semua, saya memanggil kita semua untuk mengikati istri Lot. Dan jangan pandang belakang. Dan berhenti. Tetapi, marilah kita mengetahui tentang asal-usul kita. Dari mana kita. Tanpa rindu untuk kembali. Biarlah sejarah itu membuatkan kita bergerak terus maju ke hadapan dan memandang terus ke hadapan dengan satu pengharapan yang besar bahwa pada suatu hari nanti pasti Yesus akan datang. Tetapi dalam perjalanan ini kita harus melakukan seruan Tuhan. Perintah agung yang diberikan kepada kita ialah, saya bacakan sekali lagi. Walaupun kita sering kali mendengarkan ini. Tetapi bagus juga kalau dibaca berulang-ulang. Matius 28 ayat yang ke-19. Dia katakan seperti ini. Dalam versi Alkitab Borneo. Yesus berkata kepada mereka, segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Oleh itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Yesus tidak pernah katakan kembali, pergi ke belakang. Tetapi dia katakan pergi ke depan. Pergi, keluar. Dan jadikan semua bangsa melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Amin semua. Tuhan memberkati. Dan mari kita hadapi, mari kita hidupi minggu yang akan datang ini dengan penuh keyakinan bahwa Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati.